Jangan lupa besok juga rangkaian Disnatalis, yaitu farmasi sehat, entrepreneur, pengumuman lomba-lomba, serta door prize dan penampilan final putra-putri kampus dan ranking 1. Jadi, silahkan mahasiswa seluruhnya untuk meramaikan acara farmasi sehat besok. Ya, mudah-mudahan beruntung semua mendapatkan hadiah baik yang menang kelompaan minat bakat maupun kemarin terkait maupun besok ya door prize-nya. Oke, di sini kalian lihat nanti saya berikan materinya. Ini ada pengantar enzim dari Suhara UPI Bandung ya. Kemarin kita sudah belajar sekilas mengenai penemuan asal nama enzim, struktur enzim ya kan? Struktur enzim dengan ringkas, baik holo, apoenzim, kemarin kan kalian belajar kofaktor. Nah, ini kalian pahami karena akan keluar di ujian besok, ya. Pilihan ganda ujiannya secara online. Terus kofaktor dan beberapa jenis kofaktor baik prostetik maupun koenzim. Kan bagian dari kofaktor ya. Nah, di sini kalian pelajari. Lalu kita kemarin sempat belajar sisi aktif kan, mekanisme kerja enzim. Jadi enzim kemarin waktu saya bahas, dia ada sisi aktif untuk tempat berikatannya substrat, membentuk kompleks, dan selanjutnya nanti menghasilkan yang namanya produk. Nah, produk ini nanti yang akan lepas, yang dilepas dan enzim kembali bekerja untuk substrat yang lainnya. Oke, kalau kemarin penjelasannya sekilas, enzim itu punya dua model mekanisme. Yang pertama, kalian sering dengar yaitu kunci dan anak kuncinya. Yang kedua, induced fit model. Yang mana induced fit ini dia akan menyebabkan perubahan konformasi. Sehingga yang tadinya template-nya tidak sesuai menjadi sesuai. Ya, model ini yang saat ini paling masuklah untuk keilmuan perkembangan enzim yang sudah para ilmuwan pelajari. Nah, lalu kemarin saya telah menyuruh kalian di akhir perkuliahan pertama untuk kalian membuat resume penggolongan enzim. Ini akan saya keluarkan. Mekanisme tadi akan saya keluarkan, penggolongan enzim akan saya keluarkan. Kemarin saya kasih tugas ke kalian di pertemuan pertama bahwa kalian bikin rangkuman kelas utama enzim. Itu ada 6 berdasarkan IUPAC Internasional penamaan ya yang telah disetujui secara internasional ada 6 kelas utama. Klasifikasinya, nah ini kalian harus tahu. Misal, oksidoreduktase, berarti dia kaitannya, tipe reaksinya, oksidasi reduksi. Dia di sini berkaitan kalau di dalam tipe reaksi katalisnya dalam tubuh, transfer elektron. Contohnya, enzim alkohol dehidrogenase. Baru ada transferase, transfer. Yang ditransfer apa? Gugus fungsi. Contohnya heksokinase. Ini dia akan mengkatalisis tipe reaksi kimia dalam tubuh yang berkaitan dengan transfer gugus fungsi. Jadi dia mengkatalis, mempercepat. Hidrolase, hidro, air. Jadi reaksi hidrolisis biasanya, ya. Pemecahan menjadi H2O. Contohnya tripsin. Liase. Nah, ini kan harus tahu, ini pemutusan ikatan membentuk ikatan rangkap. Contohnya ini isomer dari kata isomerase dari nama isomer. Berarti pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer. Nah, ini enzim ini akan mengkatalisis khusus pemindahan yang membentuk isomer. Contohnya enzim apa? Ini maleat isomerase dan ligase atau disebut juga sintetase. Berarti lekat dengan kata sintetis. Berarti dia pembentukan ikatan. Kalau yang tadi liase pemutusan ikatan, membentuk ikatan rangkap. Nah, di sini contohnya pirufat.
karboksilase. Jadi ada 6 penamaan ya kelas yang setelah disetujui secara internasional, dan mereka dalam menamai suatu enzim itu nomor klasifikasinya ada 4 penomoran. Nah, ini nanti akan saya keluarkan ya, kalian catat. Ini bilangan pertama itu menunjukkan nama kelasnya. Misalnya 2. 2 tadi siapa? Transferase. Lalu 7 adalah bilangan kedua, ini angka 7 itu subkelasnya. Bilangan yang ketiga di sini 1 sub-subkelas, dan bilangan yang keempat angka 1 itu menunjukkan dia ini sebagai penerima apa? Misalnya di sini penerima gugus fosfat bagi D-glukosa. Nah, makanya dalam penamaan yang rumit ini kan ada 4 tuh, 4 digit nomor. Nah, karena sistematiknya rumit, biasanya enzim namanya disederhanakan ya, yaitu namanya heksokinase. Ini contoh ya, bahwa itu klasifikasinya, bahwa suatu enzim itu ada nomor, setiap enzim itu klasifikasinya yang menunjukkan apa tadi, nama kelasnya, subkelasnya, serta dia ini sebagai yang lebih detailnya misalnya D-glukosa sebagai penerima gugus fosfat. Nah, sifat-sifatnya ini akan saya keluarkan yang kemarin, katalis. Dia ini bekerja sebagai katalis itu seperti apa? Kan enzim kan tidak ikut bereaksi, tidak menghasilkan suatu reaksi sampingan, atau dia ikut dikonsumsi lah di dalam reaksi tersebut, ya kan? Nah, kalian kemarin belajar yang namanya energi aktivasi kan? Nah, yang grafik ini. Nanti ini akan saya keluarkan. Ini harus kalian pahami, ya. Ini contoh grafik antara energi bebas serta suatu reaksinya berjalan ya untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kalian lihat kan kemarin ada grafik yang tanpa enzim, yang satunya reaksi yang bersama enzim. Enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi kemarin adalah energi minimal yang diperlukan suatu reaksi untuk bisa berjalan. Nah, jadi dia energi aktivasinya kecil ya untuk jalannya reaksi dan ujungnya menghasilkan produk. Nah, itu istilah untuk katalisator. Ya. Kemarin saya juga bilang enzim itu bagian suatu merupakan protein, hampir sebagian besar, walaupun ada yang dia bukan dari protein, terutama dari unsur nukleat ya, RNA. Itu ada suatu enzim yang memang berasal dari RNA. Nah, kebanyakan protein, sehingga sifat fisiknya, sifat kimianya itu menyerupai protein. Nah, enzim juga kemarin saya bilang khusus atau spesifik. Dia hanya bekerja pada satu substrat atau golongan substrat tertentu. Dan enzim itu bisa bolak-balik bekerjanya. Nah, ini kalian pahami ya, ini adalah suatu karakteristik enzim yang nanti akan keluar entah poin A, poin B, C, atau D ini. Enzim bisa bolak-balik bekerjanya, maksudnya contoh lemak itu dihasilkan dari gliserol plus asam lemak. Jadi untuk menghasilkan lemak, ini salah satu yang mengkatalisis adalah enzim lipase. Tetapi enzim lipase juga bekerja di sini. Lemak diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak juga dengan bantuan enzim lipase. Jadi bisa bekerja bolak-balik. Ingat tadi enzim itu dia adalah mirip ataupun strukturnya sama dengan protein, terdiri dari asam-asam amino, sehingga faktor yang mempengaruhi ada yang pertama suhu. Ya, suhu yang biasanya optimal di enzim itu kan suhu rendah. pH. Nah, pH juga ini enzim peka perubahan pH, karena ada contoh-contoh enzim yang memang bekerja optimum pada pH asam dan ada yang pada pH basa. Konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Ini jumlah enzimnya, jumlah substratnya, jumlah kofaktornya itu juga berpengaruh terhadap kerja enzim. Misal, substratnya banyak, enzimnya tidak bisa menyaingi substrat, sehingga enzim akan jenuh.
semua enzim telah diduduki oleh substrat. Nah, sehingga akan ada keadaan jenuh dari enzim, ya. Dan terakhir inhibitor. Nah, ini akan saya berikan kepada kalian, ya. Jadi ini faktor yang mempengaruhi enzim juga akan keluar. Dan yang terakhir inhibitor atau yang kita kenal dengan nama inhibisi. Bahwa aktivitas enzim di dalam tubuh kita juga ada yang bisa dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal dengan nama inhibitor. Inhibitor di sini poinnya dibagi dua jenis utama. Ini akan keluar. Yang satu, yang bekerja secara tidak dapat balik atau tetap, yaitu irreversible. Dan yang kedua, golongan yang bekerja dapat balik atau reversible. Contoh yang irreversible, misalnya, kenapa dia tidak dapat kembali lagi? Ya, penghambat ini merusak secara menetap atau total karena dia akan bereaksi atau merusak gugus fungsi pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Contoh di sini kalian baca senyawa diisopropyl fluorophosphate yang menghambat enzim asetilkolinesterase yang merupakan enzim penting dalam transmisi impuls saraf. Nah, ini ya, sehingga nantinya bla 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 dibaca sendiri. Oke. Nah, selanjutnya ini juga ada senyawa ya yang berkembang namanya malation dan insektisida lainnya yang relatif tidak beracun bagi manusia. Ini juga dapat diubah oleh enzim-enzim pada insekta. Nah, ini juga nantinya ujungnya juga dapat menghambat aktivitas katalitik secara irreversible. Golongan kedua, penghambat enzim yang bisa balik kembali, istilahnya. Jadi, di sini ada dua jenis. Kalau yang penghambat yang bersifat reversible, itu satu, penghambat yang bersifat kompetitif atau bersaing. Artinya, penghambat ini akan bersaing dengan substrat untuk menduduki tempat ataupun active site enzim. Jadi menduduki template-template atau ruang-ruang di dalam enzim. Nah, di sini yang kedua ada zat penghambat yang tidak bersaing atau non-kompetitif. Oke, sorry ya, saya kebuka apa namanya WA tadi karena Disnatalis lagi ngurusin acara juga ya. Di sini kita lihat tadi, sorry. Nah, ini ya, di sini kalian lihat bahwa dua jenis penghambat tadi, yang satu dia bersifat kompetitif, yang satu non-kompetitif. Kenapa bisa kita redakan penghambat ini? Contoh, makanya dia bisa dapat balik. Jadi reaksinya dapat kembali. Ya, zat penghambat yang misalnya bersaing dengan substrat. Cara mudahnya untuk menekan senyawa penghambat tersebut dengan menambahkan jumlah substrat. Jadi kan dia akan bersaing secara kompetitif. Istilahnya pasukan substrat lebih banyak dibanding pasukan penghambat. Pasti pasukan penghambat akan kalah bersaing. Nah, yang kedua, zat penghambat yang tidak bersaing. Nah, ini kita lihat dari gambar. Contoh, enzim plus substrat. Tadi akan membentuk apa? Kompleks enzim substrat. Yang mana produk akhirnya yaitu enzim plus produk. Produk akan lepas, enzim kembali bekerja.
Nah, tetapi kalau ada enzim yang bekerja dengan substrat, ya, tetapi ada suatu senyawa inhibitor yang bersifat kompetitif, sehingga dia akan berikatan dengan inhibitor, ya, enzimnya, dan substrat yang tidak memiliki tempat di kantong atau active site-nya enzim, sehingga enzim ini inaktif. Nah, cara untuk menghilangkan hambatan ini bisa kita lakukan dengan menambah jumlah konsentrasi substratnya, karena nanti dia akan bersaing kan untuk menduduki enzim. Sehingga substrat plus enzim, ya, di sini akan membentuk kompleks enzim substrat dan akhirnya menjadi kompleks yang aktif. Nah, ini contoh juga kompetitif inhibitor. Kalau dalam suatu gambar, kan dia mirip ya dengan bentukan enzim. Nah, enzim apa? Dia mirip dengan substrat. Makanya dia bisa bersaing dengan si substrat. Inhibitor nih bentuknya. Strukturnya tuh mirip dengan substrat. Sehingga dia akan berkompetisi dengan substrat untuk mengikat enzim. Kalau inhibitor berhasil mengikat enzim, maka enzim tersebut tidak aktif. Itu yang kalian pahami ya dari sini. Ini contoh. Di sini ada yang menghambat enzim dehidrogenase suksinat, ya, oleh siapa? Malonat. Jadi malonat dan oksaloasetat. Di sini dia mirip ya dengan strukturnya dengan si suksinat tadi, si malonat ini. Makanya dia kompetisi untuk menduduki suatu enzim. Yang non kompetitif, yang tidak bersaing. Ini apa maksudnya? Dia zat penghambatnya ini tidak bersaing dengan substrat, tapi dapat menempel pada enzim. Sehingga kalau dia menempel, dia bisa mengubah konformasi bentuk enzim, molekul enzim, sehingga enzim itu menjadi tidak aktif. Sehingga aktivitas enzimnya terhambat. Nah, ini ada inhibitor yang non-kompetitif. Ya, itu juga dia suatu penghambat. Tetapi reaksinya bisa balik dengan penambahan substrat juga. Ya, di sini. Oke, yang terakhir yang saya akan keluarkan di sini kontrol terhadap enzim. Jadi enzim itu bekerja di dalam tubuh itu bisa ada pengontrolnya. Jadi ada kehadiran molekul lain yang berperan sebagai satu pemicu, yaitu aktivator, satu penghambat, yaitu yang kita sebut inhibitor. Ini contoh misalnya pada suatu penyakit tertentu, enzim itu bisa terlihat dalam kadar plasma itu meningkat. Nah, sehingga terkadang kita mendesain suatu produk obat-obatan yang targetnya ke enzim, yaitu sebagai inhibitor enzim. Jadi, enzim yang berlebih atau menghasilkan suatu gejala, simptom, suatu penyakit itu bisa dihambat. Ya, jadi di sini ada yang namanya pemicu aktivator ya untuk mempercepat juga kerja katalis enzim. Jadi ada obat-obat tertentu kan yang juga bisa mempercepat mengaktifasi enzim. Contoh suplemen, vitamin kan sebagai kofaktor. Ada juga zat-zat yang bisa menghambat. Kalau keduanya biasanya dia bersama-sama itu disebut efektor ya. Nanti kalian baca sendiri. Nah, saya lupa satu lagi. Ada kemarin kalian ingat nggak? Saya menjelaskan kinetika enzim. Kinetik berarti kan gerak enzim. Jadi kita bisa mengukur bagaimana aktivitas enzim. Itu namanya kinetik. Nah, kemarin kalian sudah saya jelaskan sekilas. Kinetika enzim itu ada dua model ya. Terutama yang paling banyak dibahas orang untuk melihat mengukur aktivitas enzim itu menggunakan yang namanya persamaan Michaelis-Menten. Kan kemarin kalau nggak salah ada grafik ya, kinetika yang pernah saya share ke kalian. Kinetik sebentar, itu nanti akan keluar ya kinetika. Jadi grafik maksud dari
kinetik Michaelis-Menten ini seperti apa. Nah, itu akan keluar. Sebentar saya coba buka dulu Michaelis-Menten. Nah, di sini sekilas ini akan keluar di ujian ya. Oke, kita share. Nah, ini namanya kinetik enzim. Kalau kalian lihat di sini, ya, ya, di sini ya, kalian akan lihat enzim. Jadi kinetika enzim itu reaksi kimia yang dikatalisis, studi tentang reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Jadi di sini kita mengukur rata-rata reaksi, kita ukur ya rata-rata reaksinya dan bagaimana perubahan respon ya dalam suatu eksperimen itu seperti konsentrasi substratnya, konsentrasi enzimnya, produk yang dihasilkan. Jadi satu misalnya reaksi kita buat tanpa enzim, kan di luar tubuh nih ya. Satu reaksi dengan enzim. Bagaimana nih kecepatan dalam membentuk produk? Nah, itu kita ukur. Itu namanya kinetika enzim. Jadi kita mengukur aktivitasnya. Suatu enzim bekerja dalam suatu reaksi kimia untuk mengkatalisis. Jadi ada nanti yang namanya dalam parameternya keluar ya, yaitu substrat yang biasanya dikasih apa itu namanya lambang huruf S. S ini adalah substrat. Yang mana biasanya substrat ini lebih besar dibanding konsentrasi enzim. Terus yang kedua ada velocity, kecepatan. Jadi kecepatan awal, initial velocity. Kita singkat di sini FO. Tadi ada substrat S, ada enzim ya E. Nah, ini dapat dihitung melalui yang namanya persamaan Michaelis-Menten ini ya. Jadi kita lihat di sini persamaan Michaelis-Menten ini mengukur ya. Jadi dia memberikan rata-rata dari reaksi yang dikatalisis satu substrat, satu enzim. Nah, di sini yang terjadi ya. Di sini dia mengatakan bahwa konsentrasi dari substrat adalah faktor ya, kunci yang berpengaruh terhadap kecepatan dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Jadi konsentrasi substrat ini berpengaruh. Makanya nanti akan keluar grafik. Yang pertama di sini Y ya, sumbu Y ini adalah kecepatan awal. Yang di sumbu X adalah konsentrasi S. Jadi ini merupakan grafik antara hubungan konsentrasi, substrat, dan juga kecepatan. Akan muncul nantinya kita buat suatu grafik apa ini namanya hiperbola. Dan akan muncul kita dari sini kita bisa menarik garis lurus seperti ini ya yang berhubungan bersinggungan dan terbentuk yang namanya KM. KM ini adalah konstanta Michaelis. Yang mana KM ini nanti setara sama dengan setengah kecepatan rata-rata. Ya. Ini kalau kita tarik ini paling atas nanti kan ada Vmax yaitu kecepatan maksimal. Jadi KM, konstanta Michaelis itu menggambarkan setengah kecepatan rata-rata, kecepatan maksimal. Ya, itu nanti akan saya tanya, misalnya KM itu menggambarkan apa, gitu kan? Nah, itu adalah persamaan Michaelis-Menten. Nah, ini KM adalah konstanta Michaelis. Ya, jadi dikatakan di sini maksudnya konsentrasi substrat yang mana kecepatan awalnya sama dengan setengah kecepatan maksimal. Itu adalah KM. Ya.
Nah, biasanya nilainya itu ada range-nya antara 10 min 1 sampai 10 min 7 molar. Ya, jadi di sini KM ini konsentrasi ya. Unitnya KM itu adalah bentukan konsentrasi dan ini akan berpengaruh. Nanti misalnya kalian praktikum, kalian penelitian, saya ingin meneliti nih bagaimana pengaruh katalit enzim dalam menghasilkan produk. Saya bedakan berbagai pH, berbagai temperatur. Nah, kira-kira produk yang dihasilkan nanti gimana kecepatannya? Cepat, lambat, atau malah tidak ada ini gitu loh. Nah, itu. Jadi itu mau melihat kinetika ataupun kerja enzim ya. Oke, itu ya yang tadi saya sampaikan sama kalian untuk menjadi bahan dalam ujian. Nah, satu yang harus kalian nanti juga pelajari yaitu enzim yang terakhir alosterik ya. Enzim alosterik ada namanya regulasi, kita sebut juga regulasi alosterik. Sebentar, ini sekilas biar tahu apa sih namanya nanti kalau ketemu suatu bacaan, suatu informasi tentang enzim alosterik. Jadi enzim alosterik itu, nah ya, pada jalur-jalur metabolisme produk akhir. Produk akhir itu dapat berikatan dengan enzim bukan pada sisi aktif enzim, tetapi titik kontrol lainnya. Jadi dia tidak berikatan dengan sisi aktifnya, tapi pada titik kontrol dari suatu enzim itu namanya enzim alosterik. Jadi biasanya sering berbentuk protein yang memiliki subunit protein dan memiliki satu atau lebih sisi aktif. Nah, jadi dia punya satu atau lebih sisi aktif itu salah satu karakteristik dari enzim alosterik. Nah, ini nanti kalian baca tentang enzim alosterik ya. Nanti juga akan saya tanya karena ini bagian kontrol kerja enzim. Jadi ada juga di sini kemarin enzim yang aktif, enzim yang sudah aktif, ada yang belum. Jadi dalam tubuh kita itu ada enzim yang dihasilkan. Contoh, misalnya di sini enzim yang diproduksi dalam organ atau kelenjar. Ternyata dia dalam bentuk masih proenzim. Pro itu enzim yang belum aktif, sama insulin. Insulin itu ketika dihasilkan, disekresi dalam tubuh, itu masih dalam bentuk proinsulin. Setelah itu dia memasuki suatu reaksi ya oleh enzim juga menjadi insulin. Nah, dia ketika dikeluarkan pertama masih nggak aktif, jadi proinsulin. Sama juga ini, enzim juga dihasilkan, misalnya kita di sini lihat zimogen. Ah, zimogen itu enzimnya sudah aktif. Ada lagi enzim tripsin. Tripsin itu dihasilkan oleh pankreas. Masih berupa apa ketika dikeluarkan dari pankreas? Tripsinogen. Lalu ia dibawa ke usus halus, baru diaktifasi oleh enzim enteropeptidase, sehingga terbentuklah enzim tripsin. Nah, jadi itu macam-macam bentukan enzim ya, proses terjadinya enzim dalam tubuh. Nah, ini juga harus kalian tahu. Oke? Ya, silahkan nanti dikerjakan soal-soalnya. Itu ya yang akan saya tanyakan tadi sudah banyak sekali beberapa kisi-kisi. Semoga nanti di tanggal 10 ujiannya diberikan kemudahan dan lulus semua di mata kuliah RNA DNA, hormon serta protein. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait ujian mungkin seperti apa? Kalian tidak wajib bawa laptop ya? Semua punya laptop kan? Semua punya laptop atau ada yang nggak punya laptop di kelas A ini? Mohon maaf Ibu untuk beberapa termasuk saya tidak punya laptop Ibu. Oh, nggak punya laptop ya? Oke. Kalau memang ada kan kuliah enak pakai ini kan ya, kalau ujian ya, laptop. Jadi bisa juga dikontrol oleh pengawas. Kalau HP kan sangat sulit. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Silahkan pelajari semuanya. Dan sebetulnya ada satu lagi, tapi nanti kalian belajar ya, baca, nanti saya masukkan di dalam satu satu file materi, yaitu bagaimana aplikasi. Kan kalian disuruh ini ya, kemarin ya, sudah bagi kelompok kan untuk project yang disampaikan Bu Firda? Sudah Ibu. Ah,
Nah, ya, jadi ada kebagian enzim ya. Silakan kalian mungkin bisa menyampaikan informasi menarik bagaimana aplikasi enzim di dunia kesehatan, dunia estetik, misal dunia kecantikan, kan sudah banyak tuh coenzim Q10 ya, Q10 gitu loh. Itu kan enzim ya, yang memang banyak dimasukkan ke dalam body lotion, serum gitu ya, yang mempunyai manfaat, berbagai macam manfaat. Nah, itu juga bisa. Baru enzim-enzim untuk estetik lainnya, misalnya untuk suplemen, diet, dan sebagainya. Nah, itu kan yang perlu khalayak atau masyarakat tahu ya, bahwa itu adalah suatu enzim yang bekerja, yang dapat mengkatalisis, mempercepat suatu reaksi, ya, nanti di dalam tubuh. Oke, silahkan nanti dibuat sekreatif mungkin, dan itu menjadi salah satu nilai tugas ya, project method, yang nanti akan kita nilai bersama dengan tim dosen yang lainnya. Oke, nanti saya kirim semua untuk materinya, silahkan nanti dipelajari. Kalau nggak salah tanggal 10 ya ujiannya. Tanggal 10 nih kayaknya, RNA DNA nih. Apa saya salah ya? Lihat di dalam itunya, di dalam jadwal. Dan nanti tanggal 12 itu kalian libur dulu, karena tanggal 12 adalah puncak perayaan dari Disnatalis, kan akan ada doa bersama dan juga hataman. Makanya mahasiswa silahkan nanti belajar masing-masing di rumah. Karena setelah tanggal 12 lanjut lagi ya ujian. Jadi 10, 11 ujian, kalau nggak salah 12 libur, lanjut 13. Jadi tanggal 23 setelah akan terakhir untuk ujian praktikum rasanya. Oke, itu ya. Silahkan nanti kalian pelajari semuanya. Semoga lulus ya. Dan siap masuk di semester keempat ya. Kalian 2023. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Nanti setelah ini saya buka absennya ya. Silahkan absen. Yuk, saya pamit dulu. Terima kasih.